Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Mawaidul Usfuriyah. Hadits ke-17. Bagi orang sakit ditulis apa yang dia lakukan saat dia sehat. Dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang mukmin sakit, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikat, tulislah bagi hambaku amal terbaik yang dikerjakannya di waktu sehat dan sejahtera. Dan dalam hadis lain, ketika hamba laki-laki yang beriman dan hamba perempuan yang beriman sakit, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus padanya 4 dari malaikat sebelum sakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh salah satu dari mereka untuk mengambil kekuatannya. Maka malaikat itu mengambilnya dengan perintah Allah ta'ala, maka lemahlah ia. Dan Allah memerintahkan malaikat yang kedua untuk mengambil kenikmatan makanan dari mulutnya, dan memerintahkan malaikat yang ketiga untuk mengambil cahaya wajahnya, maka ia pun berwajah pucat, dan Allah memerintahkan malaikat yang keempat untuk mengambil dosa-dosanya, maka ia pun bersih dari dosa-dosa. Maka ketika Allah Ta'ala menghendaki kesembuhannya, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat yang mengambil kekuatannya untuk mengembalikannya padanya, dan memerintahkan malaikat yang mengambil kenikmatan makanan untuk mengembalikannya padanya, dan memerintahkan malaikat yang mengambil cahaya wajahnya untuk mengembalikannya padanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan malaikat yang mengambil dosa-dosanya untuk mengembalikannya padanya. Maka malaikat itu pun jatuh sambil bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, kami adanya 4 malaikat dari malaikat yang ada dalam perintahmu, lalu engkau memerintahkan mereka dengan menyerahkan apa yang mereka ambil darinya, lalu kenapa engkau tidak memerintahkanku mengembalikan padanya apa yang telah aku ambil dari dosa-dosa? Maka Tuhan Jalla Jalaluhu berkata, tidaklah patut dari kemuliaanku memerintahkanmu mengembalikan dosa-dosanya, setelah aku sulitkan badannya dalam sakit. Lalu malaikat berkata, wahai Tuhanku, apa yang harus aku perbuat dengan dosa-dosa itu? Allah Jalla Jalaluhu berkata, pergilah dan buanglah dosa-dosa itu di laut. Maka malaikat itu pun pergi dan membuangnya di laut, dan Allah Ta'ala menciptakan dari dosa-dosa itu buaya di laut, dan kalau ia pergi ke akhirat, maka ia keluar dari dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosa seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi alaihi salam, demam sehari semalam melebur dosa setahun. Diceritakan bahwa pada Bani Israel terdapat lelaki fasik tidak berhenti melakukan kejahatan, sedang penduduk negeri tidak mampu mencegah dari kefasikannya. Mereka berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa pada Bani Israel ada seorang anak muda yang banyak berbuat kejahatan. Usirlah ia dari negeri mereka supaya mereka tidak ditimpa api. Maka Nabi Musa alaihi salam pun mengusirnya dari desa. Pergilah pemuda itu ke salah satu desa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihi salam mengusirnya dari desa itu. Nabi Musa alaihi salam mengusirnya sekali lagi dari desa itu, sehingga pergilah pemuda itu ke padang luas dan ke suatu tempat yang di situ tidak terdapat manusia, burung, maupun binatang buas. Sang pemuda sakit di tempat itu dan tidak seorang pun yang menolongnya. Ia tergeletak di atas tanah seraya berkata dalam sakitnya itu, wahai Tuhanku, andai kata ibuku berada di dekat kepalaku, niscaya ia akan menyayangiku dan menangisi atas kehinaanku.
Andai kata ayahku berada di sisiku tentu dia akan menolong, memandikan, serta megafaniku. Andai kata istriku berada di sisiku tentu ia akan menangis lantaran berpisah denganku. Andai kata anak-anakku berada di sisiku, tentulah mereka menangis di belakang jenazahku dan akan berkata, "Ya Allah, ampunilah ayah kami yang asing, lemah, durhaka serta berbuat kejahatan dan terusir dari satu kota ke kota lain, dari desa ke tanah lapang dan keluar dari dunia menuju akhirat dalam keadaan putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmah Allah." Pemuda itu berkata, "Ya Allah, jika Engkau memutuskan hubunganku dengan ibuku, ayahku, anak-anakku, dan istriku, maka janganlah Engkau putuskan aku dari rahmat-Mu dan Engkau telah membakar hatiku dengan perpisahan mereka dariku. Janganlah Engkau bakar aku dengan api-Mu lantaran maksiatku." Allah mengirim seorang bidadari yang menyerupai ibunya, seorang bidadari yang menyerupai istrinya, anak-anak yang menyerupai anaknya, dan seorang malaikat yang menyerupai ayahnya. Mereka pun duduk di sisinya dan menangisi pemuda itu seakan mereka adalah anak-anak istri, ibu dan ayahnya yang hadir di sisinya. Sehingga tenanglah hatinya seraya berkata, "Ya Allah, janganlah Engkau putuskan aku dari rahmah-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Pemuda itu pun berpulang ke rahmah Allah dalam keadaan suci dan terampuni, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Pergilah engkau ke tanah lapang begini dan tempat begini, di situ telah meninggal dunia salah seorang wali dari wali-waliku, mandikan, kafani, dan sholatilah dia." Tatkala Nabi Musa alaihi salam tiba di tempat itu, ia melihat pemuda yang diusirnya dari kota dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melihat bidadari menangisinya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, "Wahai Tuhanku, bukankah ia adalah pemuda fasik yang kuusir dari kota atas perintah-Mu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Benar, hai Musa, akan tetapi aku kasihan dan memaafkannya lantaran ratapan dalam sakit dan keterasingannya dari kampung halaman jauh dari kedua orang tua, anak-anak, serta istrinya. Kukirimkan bidadari dalam rupa ibunya dan malaikat dalam rupa ayahnya, lantaran kasihan atas kehinaan dalam kesendiriannya." Ketika orang asing, yang tidak bersanak keluarga, mati, penghuni langit dan bumi menangisinya lantaran kasihan kepadanya. Karena itu bagaimana aku tidak mengasihaninya, sedang aku adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Alhamdulillah.